Oke, terima kasih, Bu Irma. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Universitas Dian Nusantara yang memberikan kesempatan ini kepada saya, untuk, berbagi, hasil penelusuran saya tentang salah satu topik yang bisa saya sampaikan pada, momen ini di webinar ke seri 28 Transcultural Memory in US Muslim Women's Writing, dan saya mengangkat, topik tentang sastra diaspora, an initial discussion. Boleh saya share ini ya, PowerPoint? Silakan, Pak. Pak, kelihatan? Udah ya? Sudah, Pak. Oke, tunggu saya setting dulu. Sebelumnya mohon maaf suara saya agak ini, agak kurang, fit suaranya karena ada hawa kemarin, jadi suara agak sedikit, bindang. Nah, terima kasih Bu Hasnul, pemaparannya luar biasa tadi, spesifik banget tentang, transcultural memory di, US Muslim. Untuk saya pada sesi ini agak sedikit general aja, tidak terfokus pada satu karya yang diteliti atau ditelaah secara, struktural dan, eee, menyeluruh, tapi ini lebih ke, gambaran umum aja tentang beberapa hal mengenai sastra diaspora yang tentunya ini juga, sangat berkaitan dengan, memori karena memang, ketika berbicara dengan diaspora, pada akhirnya kita akan, bertemu pada satu titik, tertentu di mana orang-orang yang lepas dari satu identitas kenegaraannya ke negara lain, ini membawa, eee, berbagai macam, memori yang berkaitan dengan budaya, identitas, adat istiadat, dan lain sebagainya, yang dimana di tempat mereka ketika singgah itu, bermukim, berdiam, di sinilah mereka berdinamika, mengeluarkan segala sesuatu yang dalam tanda kutip unek-unek mereka lah. Nah, sebelum lebih jauh, saya ingin menspesifikkan dulu apa sih yang akan dibahas pada kesempatan ini. Uh, Ngomongin soal sastra diaspora, tentu kita harus tahu diaspora dulu itu apa. Mungkin teman-teman semua di sini atau dosen yang sudah lama malang melintang di dunia akademik sudah memiliki gambaran utama tentang diaspora itu seperti apa. Untuk kita yang mungkin yang masih baru, perlu memahami titik ini, di mana diaspora itu apa sih sebenarnya. Ya. Terus kemudian ketika melangkah ke konteks literatur, di sastra diaspora itu apa? Terus kemudian siapa sih tokoh-tokoh sastra diaspora yang secara umum yang bisa saya sampaikan. Terus kemudian further discussion about diasporic literatur. Jadi setelah melihat nanti beberapa pembahasan, saya malah tergelitik untuk memberikan tanggapan lebih jauh sebenarnya sastra diaspora ini batasannya sampai mana sebenarnya. Apakah sebatas tentang orang-orang yang menulis di luar terus kemudian mempublikasikan, atau seperti apa nanti kita bisa sama-sama diskusikan agar kita tercerahkan mendapatkan gambaran. Nah, yang paling dasar dan yang paling utama sebenarnya apa sih diaspora itu? Nah, kalau dari hemat saya yang saya bisa tangkap ya, diaspora inilah orang-orang yang keluar dari satu tempat wilayah mereka, homeland-nya mereka, tempatnya berdiam, tumbuh, besar, ataupun orang yang lahir di sana, kemudian mereka uh, menyebar diri di berbagai belahan dunia ini. Maka mereka nanti di Asia, Eropa, Amerika, Afrika, ataupun lain sebagainya. Dan memang ada banyak alasan kenapa mereka bisa melakukan perpindahan seperti ini. Apakah itu dikaitkan dengan konteks peperangan, mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks dulu, umumnya memang praktik diaspora itu terjadi karena adanya faktor imperialisme dari negara jajahan, dari negara penjajah dan juga negara yang dijajah. Akhirnya mereka tidak memiliki tempat lagi, ataupun mereka tidak nyaman dengan kondisi mereka saat itu, akhirnya mereka melakukan perpindahan secara masif ataupun secara individu atas faktor-faktor yang mereka yakini bahwa inilah alasan saya untuk keluar dari tempat saya. Nah, memang
dalam perkembangannya ada banyak pergeseran-pergeseran lagi. Misalkan tidak lagi diaspora ini karena peperangan misalkan. Meskipun memang di daerah Timur Tengah kita masih sering lihat ya, dan kita juga baca berita tentang bagaimana pengungsi dari Palestina, Armenia, dan juga negara-negara Timur Tengah lainnya akhirnya menyebar diri secara terpaksa, ada yang secara terpaksa dan ada juga memang secara ideologis sudah tidak lagi sepakat dengan apa yang mereka dapatkan di negara mereka. Biasanya yang hal-hal seperti itu terjadi di negara yang memang konservatismenya itu tinggi, ya. Tingkat konservatifnya terhadap hal-hal fundamentalis yang memicu mereka untuk bergerak dari tempatnya. Ada juga memang karena peperangan seperti yang terjadi di Irak, Afghanistan dan lain sebagainya. Pengungsi-pengungsi inilah yang mereka mendapatkan suaka di berbagai tempat, misalkan Amerika, Kanada, dan Amerika menjadi satu tempat yang memang surga bagi para pencari suaka ini beremigrasi ke sana mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Tetapi pada akhirnya orang-orang yang berpindah ini ke satu tempat tersebut, tempat yang baru, tempat yang mereka mengharapkan suatu penghidupan lebih baik, akhirnya mereka terganjal oleh perbedaan identitas kultural. Nah, ini yang nanti kita coba lihat. Nah, setidaknya seperti tadi yang saya sudah uraikan bahwa setidaknya ada dua perspektif tentang diaspora. Yang pertama tadi yang di masa lalu itu memang ada hal-hal yang sifatnya traumatis, akhirnya mereka memaksa mereka untuk keluar, dan perspektif yang kedua itu adalah sebagai bentuk pekerjaan ya, ataupun memang cultural diaspora, ataupun memang perdagangan dan imperialisme. Itu yang akhirnya membuat mereka mencari satu tempat yang memang untuk mereka bisa hidup. Nah, extended term of diaspora ada memang karena persoalan politik, akhirnya mereka mencari suaka keluar dan akhirnya hidup untuk mendapatkan berbagai peran yang mereka bisa mengontrol dari satu sisi, dan sisi yang lain ini biasa kalau menurut Schaeffer itu mereka ada mereka katakan sebagai ultranationalism yang mereka tinggal di daerah atau di negara lain, tapi mereka tetap bisa melakukan kontrol terhadap tempat yang mereka ingin, daerah mereka. Terus kemudian ada labor diaspora. Nah, ini orang-orang yang mencari pekerjaan, terpaksa keluar untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Terus ada juga trade diaspora yang ini memang mereka untuk fokusnya lebih ke perdagangan. Terus kemudian ada yang imperial diaspora yang memang ini adalah negara-negara penjajah yang melakukan diaspora ke berbagai wilayah. Salah satunya Indonesia, yang kita kenal ada Belanda, ada Jepang, Portugis, yang memang mereka sebagai orang yang menyebar ya, diaspora yang dalam tanda kutip, kalau sampai ke Indonesia ya inilah yang di konteks kolonial. Dan dampaknya luar biasa, dan nanti kita akan simak yang kita akan lihat nanti beberapa penulis yang sempat menuliskan tentang pengalaman mereka, pengalaman empiris mereka berhadapan dengan kolonialisme. Nah, diaspora is a word that has evolved in the meaning of a time, and to this day doesn't have a precise definition. Jadi memang seiring perkembangan waktu, diaspora tidak lagi dieksklusifkan ke satu hal tertentu saja, yang dalam artian pemaksaan ataupun terpaksa karena memang konstelasi politik ataupun budaya yang terjadi di sana akhirnya mengekang mereka dan terpaksa mereka keluar. Tapi memang perkembangannya adalah mereka lebih mencari kefleksibilisan dalam hidup, misalkan untuk meraih pendidikan yang lebih baik ataupun juga mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Nah, diaspora
Diaspora discourse speak about people who reside in one place but passionate for another places. Jadi memang yang perlu kita garis bawahi diskursus tentang diaspora saat ini ya, ada beberapa pihak yang memang keluar untuk mencari penghidupan, mencari sesuatu yang memang perlu untuk mereka kembangkan lebih jauh. Tetapi mereka tidak bisa kehilangan identitas diri mereka. Keinginan mereka terhadap hasrat mereka terhadap daerah atau homeland-nya mereka itu tetap ikut. Ya. Nah, new perspektif tentang diaspora ini today moving voluntary rather than the forced or involuntarily migration such as slavery, persecution, or conviction. Jadi memang diaspora saat ini mereka berpindah dari satu tempat karena memang keperluan mereka untuk pindah, misalkan dari pendidikan, mencari pekerjaan dan juga urusan relasi yang lain. Ketimbang dulu ataupun juga sekarang memang di daerah Timur Tengah masih ada persekusi, perbudakan dan lain sebagainya, pengungsi yang memang tidak lagi mendapatkan tempat di daerah. Nah, modern migration allow from triangular relationship where diaspora are able to review, reformulate, and redefine the terms of engagement. Jadi memang seiring perkembangan zaman, dinamika mereka berubah ya, relasi antara daerah yang mereka tuju dan daerah yang mereka asalnya. Ini mereka secara terus-menerus untuk meninjau, ada yang mereka memang ke sana, tapi berharap untuk kembali pulang. Karena memang identitas itu tidak bisa dibohongi bahwa di mana kita identitas itu tetap melekat sebagai bagian jati diri. Nah, setelah mendapatkan gambaran tentang diaspora itu apa, nah di diaspora literatur itu seperti apa? Nah, diaspora itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, di diaspora literatur, diaspora fiction will be work written by authors. Jadi memang ada penulis yang menulis di luar dari tempat mereka, daerah asal lahir mereka. Diasporic literature like a bridge, jadi kayak jembatan bagi rumahnya dia yang baru, rumahnya yang lama, untuk menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dan masih mengganjal bagi mereka yang tempat yang mereka tinggali ataupun tempat yang mereka sudah tinggalkan, dan ini masih terkaitan, dan mereka menuliskan itu dalam karya fiksi untuk mengekspresikan pikiran mereka, mengekspresikan memori mereka tadi tentang, ataupun kultural memori mereka tadi tentang daerah yang mereka tinggalkan, daerah yang mereka sudah lewatkan, yang tidak lagi mereka bisa jangkau kembali, karena memang mereka pikiran kreatifnya ada, tendensinya ada jelas, mereka akhirnya membuat kisah-kisah yang bisa mempengaruhi ataupun hanya sekedar memberikan gambaran bahwa dulu kehidupan seperti ini, dulu kita keadaannya seperti ini, dan perlu kita mempertanyakan, perlu kita memikirkan kembali, sehingga refleksi tersebut muncul di berbagai karya-karya mereka. Nah, memory and diaspora, no diaspora without memory. Jadi diaspora yang keluar dari daerah asalnya itu memang tidak bisa dilepaskan dari ingatan-ingatan mereka, pikiran-pikiran mereka, apakah itu pikiran pribadinya mereka ataupun pikiran yang melekat di kelompok mereka saat itu, ataupun hasil dari penelusuran mereka terhadap berbagai ragam konflik, persoalan, ataupun peristiwa-peristiwa yang ada di daerah kita. Forgetting the translocal diasporic connection means the ultimate abandon of diasporic identity. Jadi melepaskan pengalaman kultural tadi itu bisa melepaskan identitas diasporanya dia. Jadi memang ini yang jadi fokus dari memori dan diaspora, memang saling relasinya itu saling kuat ketika orang memutuskan untuk keluar dari tempat daerah mereka hidup sebelumnya. Nah, beberapa penulis diaspora Indonesia, saya ngambil konteks Indonesia yang mereka keluar, yang mereka hidup ataupun mereka ada darah dari Indonesia, tapi mereka memutuskan untuk tidak tinggal di Indonesia. Nah, mungkin di masa lalu kita kenal di Asia ada Jamal Tukimin. Kita mungkin lihat sosok ini kelihatannya kayak Indonesia banget ya, ada Jamalnya, ada Tukiminnya, tapi ternyata dia hanya memiliki darah dari bapaknya yang dulu tinggal di Purworejo, Jawa Tengah.
dia dapat darah Indonesianya dari ayahnya yang tinggal di Jawa Tengah, tapi sekarang dia bermukim di Singapura sebagai diaspora. Nah, sebentar kita juga akan questioning about this. Kita juga mau mempertanyakan betulkah nanti bisa dikategorikan diaspora atau tidak. Nah, terus ada lagi antara periode 1894 sampai 1943 itu Abdul Rahim Kajai. Nah, ini dia jurnalisme Melayu. Orang tuanya dia ada darah dari Sumatera Barat. Dia mendapatkan akses pendidikan yang baik. Ya, bisa dibilang dia orang beradanya lah dulu di Sumatera Barat. Akhirnya dia bisa dapat akses pendidikan dan kemudian melanjutkan pendidikan di luar. Tapi dia memutuskan untuk tidak kembali. Dan akhirnya perjalanan karirnya membawa dia menjadi salah satunya yaitu juga. Nah, di Asia juga kita kenal konteks yang sedikit berbeda saat ini, yaitu pekerja migran Indonesia yang mereka terafiliasi sekaligus sebagai penyair atau penulis cerpen dan lain sebagainya, karena memang meskipun bukan ini profesi utama bagi pekerja migran, tetapi menyuarakan pikiran mereka tentang dirinya di sana ataupun dirinya waktu di Indonesia dan pengalaman pribadinya mereka. Akhirnya mereka menuliskan itu. Sarana inilah sarana yang akomodatif bagi mereka untuk bisa memproyeksikan, menggambarkan tentang diri yang mereka saat ini jalankan. Meskipun memang media sosial itu masif banget untuk bisa mereka mempublish itu, tapi jalur inilah yang mereka pilih salah satunya. Jadi ada Lara Sufi, dia seorang pekerja migran di Hong Kong. Nah, dia lulusan Universitas Mataram, tentang pendidikan bahasa Inggris, tapi dia memutuskan untuk jadi pekerja migran di Hong Kong. Ya, tentu menjadi pekerja migran adalah satu pilihan yang memang bisa dikatakan sulit bagi seseorang dan juga bisa dikatakan sebagai hal yang berkah bagi orang yang menemukan jalurnya. Terus ada Siti Yuliatun juga, dia penyair berbahasa Indonesia tapi berdomisili di Singapura. Dia juga pekerja migran udah lama, dari tahun 2010 dia menemukan dirinya sebagai penyair, tapi bukan penyair dalam konteks yang wah ataupun memiliki nama yang luar biasa di Indonesia, tidak. Jadi memang penyair bisa disematkan ke siapapun yang memiliki jiwa sastra yang cukup untuk bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini klaim-klaim seperti ini memang juga biasanya dipertanyakan lagi ya, bisakah orang dikatakan penyair atau enggak. Tetapi setidaknya ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ada diaspora dari Indonesia yang keluar, yang memang mereka bukan tujuannya untuk menjadi penyair ataupun novelis ataupun esais dan ataupun cerpen dan sebagainya, tapi ini menjadi satu poin penting sebenarnya. Nah, terus ada di Asia juga, masih di Singapura, mungkin kalau ada yang kenal Clarissa Gunawan. Nah, ini penulis berdomisili di Singapura, kelahiran Indonesia. Sebanyak cerpen-cerpennya yang sudah dimuat juga di beberapa penerbit ya, di majalah-majalah sastra dan antologi di Singapura. Nah, dalam satu wawancara dia ditanya kenapa sih pindah ke Singapura, kenapa nggak di Indonesia aja. Nah, ini memang pertanyaan-pertanyaan yang sedikitnya menyinggung tentang nasionalisme ya. Kenapa sih nggak di Indonesia aja? Kenapa sih nggak berkarya di Indonesia aja? Nah, jawabannya ya sederhana ya, bahwa memang that's about choice. Ini memang masalah pilihan lagi saat ini. Masalah pilihan ingin hadir di mana, ingin bertumbuh di mana, dan ingin mendapatkan penghidupan di mana. Dan memang Clarissa Gunawan ini juga tipikal ataupun corak dari karyanya tidak mengkritik tentang sistem pemerintahan, perpolitikan ataupun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Indonesia pada kurun misalkan reformasi ataupun peristiwa G30S ataupun pada masa transisi pemerintahan sebelum merdeka. Tampaknya memang ada kecenderungan anak-anak milenial yang memiliki karakteristik yang sedikit berbeda.
Nah, dia di bukunya yang uh, di novel debutnya itu yang Rainbirds itu dia malah mengangkat tentang setting di Jepang. Karena memang katanya dia sukanya tentang Jepang-Jepangan. Nah, dari sini kan ada pergeseran corak ataupun tema yang diangkat. Jadi tidak melulu memang menceritakan tentang memori kolektif dari atau memori individu dari tempat, dari homeland mereka yang tinggalkan. Ada pergeseran seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga ada satu diaspora, ya bisa dibilang mungkin ya diaspora Rio Johan. Nah, saat ini dia pindah ke Prancis. Dia pindah ke Prancis karena pendidikan. Dia melanjutkan pendidikan S2 kalau nggak salah, S3 kalau nggak salah. Di sana sejak tahun 2022. Nah, di sana dia melahirkan setidaknya 2 karya, Aksara Amanuna sama Rekayasa Buah sama Harapan Zara tahun 2022. Meskipun memang penerbitnya ada di Indonesia, tapi dia menuliskan itu di sana. Nah, ini juga sebenarnya jadi pertanyaan sebentar pada saat berdiskusinya itu, apakah memang model seperti ini diperkenankan, gitu bisa dikatakan sebagai diaspora atau tidak. Nah, itu di Prancis ada, terus di Amerika juga kita kenal ada Sophie Dewayani. Nah, Sophie Dewayani ini awalnya dia jurusan eksak ya, orang-orang eksak, tapi akhirnya dia putuskan untuk terjun ke bidang literasi. Dan pada saat dia melahirkan karyanya Mantra Maira ini, yang terbitkan tahun 2010, nah dia dalam kurun waktu 2005, kurang lebih 2005 sampai 2011 dia ada di Amerika Serikat, di Universitas Illinois, menempuh pendidikan S3, dan dari situ dia menuliskan kumpulan cerpennya yang berjudul Mantra Merah. Nah, ada sedikit memang perbedaan ketika kalau yang saya amati ya dari sini, dia hanya mengangkat tentang pergulatan identitasnya dia, pergulatan identitas dari warga yang berpindah ke sana. Misalkan ada diangkat cerita tentang kaum migran yang kesulitan untuk beradaptasi di dunia barunya. Terus di bagian yang lain juga dia bercerita tentang relasi liberal antara lelaki dan perempuan ketika dia ada di sana. Terus kemudian ada lagi yang di bagian cerpen lainnya, dia juga mengisahkan tentang identitas migran ini yang sulit untuk beradaptasi. Nah, hal-hal seperti ini yang setidaknya memberikan gambaran kepada kita tentang perspektif Indonesia ketika ada di luar. Nah, Pak Fadli, ya? Maaf, 1 menit lagi ya. Oh iya. Terus saya percepat aja. Terus ada Tinuk R. Yampolsky, yang judulnya Candik Ala 1945. Ini dia lahir di Solo, tapi sejak tahun 1987 dia ke Amerika. Di Illinois juga dia nulis novel ini yang berlatar tentang peristiwa G30 SPKI itu di Solo. Nah, yang jadi concern utama saya adalah Lian Go. Ini salah satu perempuan Indonesia, berkebangsaan Indonesia, tapi dia keturunan Tionghoa, tetapi menjunjung tinggi budaya Belanda. Nah, dia melepaskan identitas ke Tionghoaannya dia dan lebih melekat ke identitas Belandanya dia. Nah, dia meninggalkan Indonesia tahun 60-an itu masih kecil usianya waktu itu, karena memang ada pergulatan politik waktu itu. Akhirnya, apalagi pada saat itu, transisi pemerintahan dari kemerdekaan ke masa transisi itu sangat-sangat sulit bagi keturunan Tionghoa, apalagi mereka terafiliasi dengan adat ataupun budaya Belanda yang kuat, karena keluarga Lian Go ini juga memiliki akses terhadap pendidikan yang cukup, sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan privilege yang luar biasa. Tapi memang karena pemerintahan saat itu, akhirnya dia memutuskan untuk bersama keluarganya keluar ke Amerika. Nah, dia akhirnya menulis novel terjemahan ya, yang novel pertamanya itu Only a Girl tahun 2019, dan akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2010.
oleh Gramedia. Novelnya ini ditemukan sebenarnya, bukan dia yang sodorkan terus kemudian ini ada novel tentang Indonesia. Nggak, dia ditemukan. Dia bahkan nggak kembali sejak saat itu. Dia baru kembali ke Indonesia itu tahun 2010 untuk sebagai tanggung jawabnya dia sebagai penulis untuk menyebarluaskan informasi terhadap itu. Tetapi setelah sampai di Indonesia, dia bahkan malah gugur perasaan bencinya terhadap Indonesia karena melihat Indonesia ternyata ada alasan-alasan di balik itu semua yang dia alami waktu itu. Tetapi memang di novel ini diceritakan tentang perspektif dari keluarga Tionghoa yang tetap pertahankan budaya mereka di tengah gempuran dari berbagai macam identitas yang ada di Indonesia. Nah, mungkin itu saja, dan ya yang jadi bahan diskusi mungkin menulis diaspora atau menulis tentang diaspora ini adalah hal yang memang setelah menuliskan ini juga jadi pertanyaan bagi saya. Apakah memang penulis diaspora itu memang harus orang yang tinggal di sana, ataukah dia menulis tentang diaspora itu sudah bisa dikatakan sebagai diaspora? Nah, itu yang jadi pertanyaan sebenarnya yang bisa kita diskusi. Ya. Itu saya, terima kasih. Assalamualaikum.